Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mahorib, guru kelas 5 SD Negeri 9 Subagan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan video pembelajaran inovatif yang terintegrasi dengan literasi. Sebagai upaya saya dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu literasi di SD Negeri 9 Subagan. Bagaimana video pembelajarannya? Mari kita simak bersama. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang didesain untuk memberikan keleluasaan kepada pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran guna memenuhi kebutuhan belajar siswa. Salah satu kebutuhan yang perlu ditingkatkan pada tataran sekolah dasar adalah kemampuan berliterasi. Literasi merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Jadi, pengertian literasi tidak hanya sebatas melek huruf, yaitu bisa menulis dan membaca. Kegiatan literasi pada fase pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku pengayaan dan buku pelajaran. SD Negeri 9 Subagan adalah salah satu sekolah yang berada pada lingkup kota Amlapura. Memiliki siswa secara keseluruhan sebanyak 72 siswa dengan kemampuan yang sangat beragam. Dari beragamnya kemampuan tersebut, maka saya berkomitmen untuk dapat mengakomodir pada setiap proses pembelajaran. Kreativitas murid di kelas 5 SD Negeri 9 Subagan cukup tinggi, sehingga saya perlu memanfaatkannya dalam menunjang pemahaman pada saat proses belajar. Untuk itu, saya menggunakan model Gallery Walk sebagai bentuk akomodasi saya dalam hal beragamnya kemampuan siswa, tingginya kreativitas siswa, dan sebagai bentuk peningkatan kualitas literasi siswa. Bagaimana proses pembelajarannya? Mari kita simak bersama. Berdiri. Beri hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Pak Guru minta bunga untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan, Bu. Kawan-kawan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Duduk kembali. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, sehat, luar biasa.
Oke, pada hari ini kalian dalam kondisi yang sehat ya. Dan juga tentunya, apakah kalian hari ini bahagia? Bahagia. Apakah tadi ada yang tidak bahagia pada saat berangkat sekolah? Tidak. Oke, berarti kalau kalian semuanya sudah bahagia, berarti kalian siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan cek kehadiran kalian ya. Silakan nanti angkat tangan yang hadir. Ibu Tui Diasne, Hadir. Ikoman Joni Prayoga. Hadir. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, agar konsentrasi kita semakin bertambah, agar jiwa kita menjadi jiwa yang tenang dan siap untuk mengikuti pembelajaran, maka seperti biasa kita akan melakukan teknik stop terlebih dahulu untuk meningkatkan konsentrasi. Ya, sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap untuk melakukan teknik stop, silahkan anak-anak cari posisi duduk yang paling nyaman. Tangan boleh diletakkan di atas meja ataupun di atas pahanya. Oke, sudah nyaman? Sudah nyaman? Oke, dalam hitungan ketiga, anak-anak silahkan pejamkan mata. 1, 2, 3. Tarik nafas pelan-pelan. Oke anak-anak, kita yel-yel terlebih dahulu seperti biasa ya. Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Kami siap jadi juara. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS terlebih dahulu di kelas 5 ya. Nah, apakah masih ada yang ingat nih? Pada pembelajaran yang lalu, kita belajar tentang apa? Ya, Aming silakan. Belajar tentang warisan budaya daerah. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang warisan budaya daerah ya. Nah, apakah ada yang tahu juga ada warisan budaya daerah itu ada berapa dan apa saja? Silakan Erika. Ada warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, mata pelajaran yang telah kita lampaui bersama, warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Nah, baik anak-anak, pada pagi hari ini pembelajaran kita akan berfokus pada tujuan pembelajaran yang sudah Pak Guru tentukan. Yang pertama adalah mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam dan permukaan bumi. Ini tujuan pembelajaran yang pertama yang nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Di pola hidup yang bagaimana yang menyebabkan permasalahan lingkungan nanti ya. Kemudian yang ketiga, memprediksi dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Oke, sebelumnya Pak Guru akan bertanya kepada kalian. Anak-anak, apakah anak-anak tahu apakah struktur permukaan bumi itu bisa berubah? Ya, Kadek, bagaimana Bisa berubah. bisa berubah? Oke. Apakah ada pendapat yang lain? Ari silakan. Menurut Ari tidak bisa. Masalah yang ada di lingkungan sekitar kita itu menjadi masalah kita bersama. Anak-anak pernah melihat sampah berserakan di lingkungan kita? Nah, kemudian anak-anak pernah melihat kondisi alam kita yang mengalami kebanjiran? Pernah. Nah, kira-kira nanti apa dampak dari beberapa yang Pak Guru sebutkan tadi? Mulai dari gempa bumi, kemudian tsunami, dan sebagainya. Ada yang tahu? Nah, itu anak-anak tenang saja. Ini sebagai pemantai saja. Nanti anak-anak akan eksplor semuanya. Anak-anak akan cari semuanya. Baik itu nanti anak-anak akan berliterasi dengan membaca beberapa referensi, ataupun nanti anak-anak akan searching di Google juga boleh. Ya,
nanti akan Pak Guru kasih kesempatan kepada kalian untuk mengumpulkan data dan mengeksplorasi semua yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, namun untuk itu sebelumnya kita akan bagi menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Pak Guru akan bagi menjadi 3 kelompok seperti kelompok biasanya ya Nana ya. Kita sudah melakukan pembagian kelompok. Nah, Pak Guru tanya kelompok 1, siapa saja anggotanya? Oke, kelompok 1. Nanti kelompok 1 posisinya di sini ya. Kelompok 1 nanti akan menganalisis atau mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Ya, kemudian kelompok 2, ini kelompok 2 ya, akan mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Nanti silakan anak-anak bisa dituangkan dalam galeri ini, dalam kertas ini. Paparkan di situ, jelaskan, ya. Nah, nanti setelah kalian selesai memaparkan di dalam kertas ini, silakan boleh kalian berkreasi, membuat bagan boleh, membuat infografis juga boleh, kemudian membuat tabel juga boleh, ataupun mind map atau skema juga boleh. Ya, bebas anak-anak berkreasi silakan. Nah, ketika kalian nanti bereksplorasi, silakan manfaatkan media yang ada. Nah, setelah ini anak-anak boleh, Pak Guru persilakan untuk mengambil buku di perpustakaan. Ya, silakan nanti ambil buku yang sesuai dengan tema yang kalian pelajari atau sesuai dengan apa yang akan kalian eksplorasi, gitu ya. Ambil bukunya di perpustakaan. Nah, setelah itu nanti Pak Guru juga akan menyiapkan 1 buah laptop masing-masing kelompok untuk kalian melakukan eksplorasi di Google atau di internet, ya. Nanti silakan masing-masing manfaatkan laptop yang disediakan oleh Pak Guru. Nah, sebelumnya akan Pak Guru bagikan kertas dan juga alat-alat yang kalian butuhkan, ya. Yang lain bisa menyiapkan paparannya, kemudian baca buku ya. Saya mau katakan dampaknya ke ekonomi di masyarakat banjir. Misalnya kalau banjir itu banjir itu bikin kerusakan. Sebenarnya nanti ini adalah gagal banjir. Masyarakat akan kesulitan ya kan? Banjir yang lain banjir apa? Terus siapa dia bersaksi lah. Hubungan faktor si alam saat perubahan kondisi minimal Baik anak-anak, setelah kita mengeksplorasi masalah yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, kita setelah ini akan melihat galeri masing-masing kelompok. Dari kelompok ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan nanti masing-masing kelompok secara bergiliran mendatangi galeri kelompok yang lain, atau bisa melihat galeri yang ada atau galeri yang telah disusun oleh kelompok atau oleh teman-teman kalian. Ya, bagus-bagus ya anak-anak ya.
Bagus ya? Oke, senang nggak ketika kalian belajar dengan menggunakan seperti ini? Ya, kalian bisa menggambar, kalian bisa membaca, kalian bisa menonton video, ya. Kemudian kalian juga bisa berkreasi dengan membuat galeri seperti ini. Halo teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang memprediksi dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, masyarakat, dan ekonomi. Dampak banjir. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan saya ingin mengumumkan balik hasil kerja dari kelompok 3. Hasil kerja dari kelompok 3 sudah sangat bagus tentang memprediksi dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, masyarakat, dan ekonomi. Saya sangat mengerti apa yang telah dijelaskan oleh Suci dan Bunga. Halo. Hai. Baik, setelah kita belajar menganalisis permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita, kemudian ada dampak-dampaknya juga, maka Pak Guru di sini akan memberikan sebuah penguatan anak-anak bahwa lingkungan yang ada di sekitar kita itu biasanya mengalami sebuah masalah. Nah, masalah-masalah itu bisa disebabkan oleh manusia itu sendiri ataupun bisa disebabkan oleh alam, ya kan? Tadi sudah dipaparkan oleh teman kalian yang dari kelompok 1 bahwa yang termasuk masalah lingkungan yang disebabkan oleh alam itu adalah terjadinya bencana alam, contohnya banjir, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Kemudian ada masalah lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Di antaranya adalah tadi sudah disebutkan, ada yang membuang sampah sembarangan. Ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Kita akan melakukan refleksi sejenak, ya. Apa sih sebetulnya pembelajaran yang kalian dapatkan pada hari ini? Nah, anak-anak, kira-kira senang nggak belajar hari ini? Senang. Senang apa enggak? Senang. Pembelajarannya menyenangkan ya, karena kalian bisa menggambar, bisa eksplorasi dengan melihat video dan lain sebagainya. Nah, sekarang Pak Guru pengen tanya nih, apa pembelajaran yang kalian dapatkan pada awal sampai dengan akhir tadi? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau? Silakan masing-masing kelompok. Pak Guru minta perwakilan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa kelompok 1? Adik Dika, silakan. Kesimpulannya apa? Tadi menyenangkan Pak. Dari awal Bapak menjelaskan, saya sebenarnya belum mengerti Pak. Tapi setelah kita melakukan ini seperti memprediksi dampak permasalahan lingkungan, terus apa yang dilakukan oleh manusia dan alam itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan itu sendiri, saya menjadi semakin ngerti ya. Semakin paham berarti ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Maka Pak Guru akan menyampaikan bahwa pembelajaran IPAS di pertemuan ini adalah pembelajaran yang terakhir ya di semester ini. Untuk itu, minggu depan anak-anak sudah akan mengikuti sumatif akhir semester di semester genap. Nah, tetap semangat, disiapkan untuk ujiannya ya. Semangat ya. Oke, kelas 5. Go go go. Kelas 5. Win win win. Kelas 5. Kami siap jadi juara. Are you ready? Yes. Baik anak-anak, setelah ini kita lakukan doa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran. Akan Krisna bisa berdiri. Berdiri. Pak Guru minta Erika untuk memimpin doa dalam mengakhiri pembelajaran. Karena kegiatan ini bisa berjalan berdoa Berhormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat untuk mengikuti ujian semester ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.